Coba ketua kelasnya siapkan. Bersiap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sekarang Ibu panggil dulu ya absennya ya. Anissa, Apriliana, Aura, Cutmutia, Kamalun, Muhammad Naufal, Widodori. Iya. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada yang nggak datang? Ada siapa yang nggak datang? Al-Khalidi. Kenapa dia? Sakit. Oh, nggak ada kabar. Kita doakan kalau dia sakit biar sembuh dari sakitnya ya. Iya. Kalau dia males datang sekolah, biar dia rajin sekolah. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah. Iya, semangat kali ya. Udah semangat kali tadi pagi, berarti niatnya memang pergi ke sekolah. Biar kita meningkatkan rasa nasionalisme, coba kita nyanyi Garuda Pancasila dulu bersama ya. Coba berdiri lagunya. Berdiri ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Iya, boleh duduk kembali. Ibu mengingatkan pelajaran minggu kita kemarin tentang apa? Tentang pasar. Ada yang tahu pasar itu apa? Coba, ada yang ingat pasar itu apa? Yang kamu tahu apa kemarin pelajaran kita? Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Iya, tempat bertemunya penjual dan pembeli sehingga terjadilah interaksi tawar menawar. Iya. Sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, biar lebih semangat lagi, kita ice breaking lagi ya. Ice breakingnya tepuk semangat dan ding dong. Yang semangat ya. Kalau ibu bilang tepuk semangat dan ding dong. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Nah. Semangat. Iya, udah semangat kan? Udah semangat. Kita belajar hari ini tentang uang. Masuk materi hari ini tentang uang. Ada yang tahu uang? Nggak tahu uang? Uang itu apa? Yang tahu ke anak-anak ibu, uang itu apa artinya? Iya? Iya, yang lain? Apa itu uang? Uang untuk membeli. Ya, nanti kamu kalau jajan pasti pakai uang untuk menukarkan dengan jajan. Kalau ada uang bisa? Utang dulu boleh? Boleh, tapi nggak boleh banyak utang, ya kan? Sayang yang tukang jualan kalau nggak kita bayar dengan uang, karena dia modalnya pakai uang. Jadi ibu ingatkan lagi, pelajaran kemarin tentang pasar itu harus ada uang. Bisa kita belanja di pasar nggak pakai uang? Nggak bisa. Jadi kalau ada uang, kita berbelanja, ada interaksi antara penjual dan pembeli. Terjadilah apa? Proses. Iya, pinter. Proses tawar menawar. Ada beli nggak pakai tawar ke pasar? Misalnya mau beli apa? Mau beli buah. Berapa buahnya? 20.000. Bayar 20.000. Ada gitu? Pasti minta tawar, ya kan? Jadi tentang uang, sebelum kita masuk, coba kita tonton video tentang uang dulu. Ya, itulah video tentang sejarah uang, ya kan? Ya, setelah kita nonton video, coba anak-anak ibu keluarkan buku ekonominya. Coba kalian catat pertanyaan ibu diktekan, nanti kalian jawab, boleh kumpul ke ibu. Coba catat nomor 1. Apa yang kalian lihat di video tadi? Nomor 2. Sebelum ada uang, pada zaman dahulu orang menggunakan apa? Nomor 3. Disebut apakah nama pertukaran zaman dahulu? Alat pertukaran zaman dahulu. Yang keempat,
Dah? Apa kesulitan dalam sistem barter? Ya, itu coba kamu kerjakan, Ibu kasih waktu 7 menit. Nah, itu yang kalian tonton tadi apa? Itu Ibu mau tahu, itu kerjaan sendiri, Ibu mau tahu kayak mana tangkapan nalar kalian dari video tadi. Nah, kelompok ini udah siap? Udah siap? Udah. Kita mempelajari tentang sejarah uang pada zaman dahulu. Ada namanya prabarter, yang itu di mana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kemampuan dan usahanya sendiri, dan sangat tergantung dengan hasil alam. Nah, maksudnya dia mau tukar barang itu dengan barang. Nah, jadi setelah ada zaman prabarter adalah zaman barter. Barter yaitu sistem transaksi yang pertama kali digunakan para manusia karena pada zaman dahulu belum mengenal apa itu uang. Jadi seandainya misalnya keluarga ini mau kelapa, itu ditukarkan dengan barang. Barang apa? Misalnya beras, mau beras, tukarkanlah kelapa ini dengan beras ke pasar. Di pasar orang nggak ada bawa duit, yang ada bawa barang. Yang ayam dibawa, misalnya yang kelapa dibawa, gila lihat dari situ apa, oh mau beras, aku mau beras, tukarlah barang kelapa ini dengan beras. Jadi ribet kan, harus bawa ini, harus bawa barang kita piginya. Nah, misalnya kalau misalnya banyak kita mau barang, berarti banyak barang yang kita bawa. Nah, jadi pengertian uang menurut para ahli, ada menurut Edwin Shapiro mengatakan uang itu adalah suatu benda yang umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran, pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya, serta untuk membayar hutang. Itu uang. Terus ada lagi menurut Sir Dennis Holme Robertson bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang. Jadi kalau menurut anak-anak ibu, apa kesimpulan uang itu? Apa kesimpulan uang itu? Untuk? Barang jasa dan berharga lainnya. Untuk, iya. Terus yang lain? Yang lain ada? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pendapat dari para ahli? Iya, cuci tangan, coba berdiri. Apa itu uang? Uang adalah alat tukar yang digunakan saat jual beli. Iya, pinter, betul. Ada yang lain? Yang lain, tunjuk tangan. Uang digunakan untuk membeli kebutuhan. Iya, uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa misalnya? Iya. Iya. Dan sekarang ada fungsi uang. Nah, fungsi uang terbagi dua, fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli maksudnya fungsi pokok, primer. Nah, itu dibagi lagi dengan uang sebagai alat tukar. Ya kan? Nah, fungsi turunan yaitu alat pembayaran sah serta menyimpan kekayaan. Yang mana dibilang menyimpan kekayaan? Kamu kerja cari uang, terus beli misalnya beli TV, itu menyimpan kekayaan. Beli emas, itu kan menyimpan kekayaan. Kan nggak bisa kita beli emas itu tanpa uang, ya kan? Jadi itu namanya uang, bisa juga untuk menyimpan kekayaan, misalnya beli tanah kan pakai uang. Nah, itu sebagai menyimpan kekayaan. Kan nggak mungkin duit itu kita simpan aja. Kan kita cari duit itu beli tanah, beli rumah, beli kereta, beli mobil. Itu namanya kekayaan.
Kekayaan. Ada jenis uang. Ya. Jenis uang terbagi dua. Apa aja jenis uang? Iya. Uang kartal yang kayak mana? Uang kartal adalah uang. Ya. Iya, uang kartal adalah uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran yang berbentuk logam dan kertas. Ada kan uang logam? Ada. Yang kita gunakan sehari-hari untuk jajan itu namanya uang kartal. Ya, syarat uang. Uang juga mempunyai syarat. Syarat yang pertama apa? Uang ada syarat psikologis dan syarat teknis. Syarat psikologis, benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan orang yang memilikinya. Uang itu, kalau uang itu nggak memuaskan kita nggak mau pegang uang. Nggak bisa kita beliin apa-apa. Ya kan? Habis itu, persyaratan teknis. Itu syarat uang. Syarat teknisnya yaitu syarat uang yang melekat pada diri uang itu sendiri. Nah, yang pertama, diterima secara umum. Uang itu berlaku secara umum. Itu yang kelima, tidak mudah dipalsukan. Ada sistem apa? 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Yang besar aja suaranya nggak apa-apa, betul kok. Diterawang. Nggak mudah dipalsukan. Kalau di toko-toko besar udah ada alat untuk ngecek uang itu palsu atau asli. Kok kedai-kedai kecil kayak kios kan nggak ada. Nah, dia cukup diraba, dilihat, diterawang. Jadi sistemnya 3D. Ada kan? Jadi ini ada tugas. Ini udah kelompok ya, udah kelompok. Jadi Bu buat ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Ini ada LKPD-nya, nanti ditulis nama kelompoknya, ya kan? Nah, tulisin nama kelompok. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Buat aja nama kelompoknya. Itu ada pertanyaan. Jadi kamu kerjakan secara kompromi. Satu kelompok nggak boleh kelompok ini kompromi dengan kelompok sana ya. Harus kerjakan. Dia kerja sama, bukan mandiri. Kerja kan LKPD-nya alat pembayaran tunai, ya kan? Jadi nanti anak-anak ibu yang nomor 1, setelah menganalisis apa yang ditayangkan tadi, menyangkut video tadi ya. Yang ibu di video tadi, uraikan apa saja yang kalian pahami. Yang anak ibu pahami apa aja, tulis. Sejarah uang, apa sejarah uang? Tulis di situ kan. Terus yang B-nya pengertian uang. Habis itu syarat uang. Nah, nanti di belakang ada syarat uang, kamu tulis. Ya. Habis itu fungsi uang. Ya kan? Nah, itu kamu kerjakan secara berkelompok. Nanti udah siap, kita presentasikan ke depan kelompoknya. Yang lain menanggapi. Siap? Siap? Kalau udah siap, boleh kita presentasikan kelompok mana dulu yang mau tampil? Kelompok mana dulu? Kelompok 1 dah? Oh, kelompok 2 boleh? Iya, kelompok 2 boleh? Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Ya, kami yang beranggotakan, saya Lutfi Adeha. Saya Muhammad bin Ikram. Saya Siti Maulida, saya Maria, saya ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sejarah uang. Sejarah uang memiliki 4 masa, yaitu masa barter, masa uang barang, dan masa uang. Yang kedua adalah pengertian uang. Uang didefinisikan sebagai benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar yang sah dalam transaksi jual beli atau perdagangan. Lalu adanya syarat uang. Uang memiliki persyaratan. Yang pertama syarat psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan keinginan dari orang yang memilikinya. Yang kedua adalah syarat teknis, yaitu syarat yang melekat pada uang itu sendiri. Yang pertama tahan lama, yang kedua mudah dibagi-bagi, dan yang ketiga mudah disimpan dan dibawa kemanapun. Dan yang paling penting nilainya relatif dan stabil. Lalu fungsi uang. Fungsi uang dibagi atas 2 jenis, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang sering disebut juga fungsi primer atau pokok dari uang itu. Yang pertama sebagai alat tukar, dan yang kedua uang sebagai satuan hitung untuk menentukan harga barang yang diperlukan. Lalu fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang sebagai alat pembayaran yang sah, uang sebagai penyimpan kekayaan, dan uang sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Yang kelima ada jenis uang. Jenis uang ada uang katral, adalah uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran yang berbentuk logam dan kertas. Dan yang kedua ada uang giral atau demand deposit. Uang giral merupakan saldo rekening koran yang ada di bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Uang giral merupakan uang yang sah, namun hanya berlaku pada kalangan tertentu. Contohnya adalah cek dan bilet giro. Sekian dari kelompok kami. Saya balikan kepada moderator. Ada yang bertanya? Oke, begitulah hasil diskusi kerja kelompok kami. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf ada yang kurang karena kami manusia. Iya. Habis itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Iya, boleh? Dari pembelajaran hari ini yaitu pengertian uang. Uang didefinisikan sebagai sesuatu benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Adanya syarat uang yaitu psikologis. Uang tersebut harus dapat memasukkan keinginan dari orang yang memilikinya, dan persyaratan teknis yaitu syarat yang melekat pada uang tersebut. Fungsi uang yaitu ada 2, fungsi asli juga disebut fungsi primer atau pokok dari uang, dan fungsi turunan uang adalah fungsi turunan dari primer tersebut. Iya. Ya, jadi Ibu simpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu uang adalah alat tukar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal jual beli, jasa maupun barang berharga lainnya.
agar uang ini dapat berlaku dan syarat dan jenis yang harus diperhatikan. Satu, jenis uang yang dapat digunakan sehari-hari, yaitu uang kartal, uang yang ada di saldo rekening atau buku bank, di ATM, yang disebut uang giral. Syarat uang itu harus saling memuaskan antara dua pihak, baik si pengeluar uang maupun si penerima uang. Ya, jadi harus sama-sama puas, nggak boleh si pengeluar aja yang puas. Jadi sama-sama, baik yang mengeluarkan maupun yang menerima uang. Nilainya stabil, tidak mudah dipalsukan, mudah disimpan, dan memiliki pecahan yang senilai. Yang kayak Ibu bilang tadi ada kan pecahan senilai, uang 50, uang 5.000 tetap nilainya. Ya kan? Jadi Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu semua, bagaimana menurut anak-anak Ibu pembelajaran hari ini bersama Ibu? Apa menyenangkan, apa menyedihkan, apa membosankan, apa sangat semangat? Coba, apa? Iya, sangat semangat. Menyenangkan kan? Ya, sangat menyenangkan. Jadi untuk minggu selanjutnya nanti kita akan belajar tentang ini kan pembayaran tunai. Ini nanti pembayaran non tunai, termasuklah nanti mentransfer itu nggak langsung uang. Misalnya mau belanja ke supermarket, dia nggak langsung bayar, ditransfer. Itu namanya pembayaran pembayaran non tunai. Ibu tadi ingat, kalau kita mempunyai kelebihan, kita harus berbagi sama teman. Ya kan, pernah nggak dengar uang itu adalah segala-galanya? Pernah? Tapi contohnya, walaupun uang itu segala-galanya, contohnya orang kaya banyak uang, mobilnya banyak, tapi tenang nggak dia kok tidur malam? Belum tentu tenang. Iya, pinter, belum tentu tenang. Terus ada orang sederhana, petani, dia nggak punya apa-apa, cuman hartanya tuh cukup untuk makan keluarganya aja. Tenang nggak dia? Iya, tenang, nggak ada mikir utang, nggak ada orang nanti nagih utang ke rumahnya, karena dia hidup sederhana. Jadi biar berkah kita uangnya, cobalah kita berbagi sama kawan, kalau enggak sama saudara kita yang mungkin saudara kita susah, coba kita bantu. Biar